Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk kita semua. Baik, pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil ringkasan materi dengan judul Efektivitas Program Perhutanan Sosial dalam bentuk hutan kemasyarakatan atau HKM di Desa Tanjung Alam, Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Sebelum saya akan melanjutkan presentasi, saya akan memperkenalkan nama lengkap saya, Neliciana Basraja, NIM 2323812052, kelas alih jenjang Prodi Pengelolaan Hutan, jurusan Kehutanan, Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Baik, kita masuk ke pendahuluan. Merujuk pada definisi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Pasca tambang diartikan sebagai kegiatan setelah akhir sebagian atau keseluruhan kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan dan fungsi sosial. Berdasarkan peta indikatif areal perhutanan sosial pada wilayah KPHL Unit 3 Bukit Daun, terdapat 29.048 hektar kawasan hutan yang dirancang untuk perhutanan sosial. PIAPS tersebut merupakan instrumen yang disiapkan untuk memberikan arahan kawasan hutan yang dapat dikelola oleh masyarakat di bawah skema perhutanan sosial, yakni pengelolaan hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemitraan, dan hutan hak. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui efektivitas program hutan kemasyarakatan, yang kedua untuk mengetahui karakteristik sosial ekonomi serta hutan kemasyarakatan. Batasan masalahnya yaitu untuk mengetahui kondisi tutupan lahan, jenis tanaman penyusun, struktur vegetasi, dan sosial ekonomi masyarakat yang ada di Desa Tanjung Alam, Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Metode penelitian, lokasi penelitiannya dilakukan di hutan kemasyarakatan di Desa Tanjung Alam, Kabupaten Kepahyang. Alat dan bahan yang digunakan yaitu peta lokasi, kuesioner, kamera, GPS, spidol, alat tulis, pH meter, plastik, ring, sampel tanah, citra satelit, SHP, ARGIS, dan tanaman di lokasi hutan kemasyarakatan. Metode pengumpulan data yang pertama data sekunder dan data primer. Dalam kelompok tani hutan kemasyarakatan terdapat 5 nama kelompok, yaitu yang kelompok pertama penantian, kelompok 2 pembangunan alam, kelompok 3 sumber usaha, kelompok 4 lestari kembali, dan kelompok 5 sinar sari. Luas penggarapan yang pertama itu 30 hektar, yang kedua 42 hektar, 35 hektar, 16 hektar, 40 hektar, dan untuk keseluruhannya yaitu 165 hektar. Sedangkan jumlah anggota untuk keseluruhannya itu 101, dan jumlah responden untuk keseluruhan yaitu 41. Baik, langsung analisis data. Yang analisis data dapat dibagi dalam dua, yaitu analisis kondisi lahan hutan kemasyarakatan dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, perubahan tutupan lahan. Yang kedua, jenis tanaman dan pola tanaman. Yang ketiga, nilai ekonomi produk HKM. Dan yang keempat, analisis kesejahteraan peserta. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, kondisi lahan hutan kemasyarakatan. Yang pertama, kondisi tutupan vegetasi hutan kemasyarakatan tahun 2000, 2010, dan 2017. Pada tahun 2000, luas kawasan yaitu 165.000, dan tahun 2010 luasannya 165.000. Dan pada tahun 2017, luas untuk keseluruhannya yaitu 165.000. Yang kedua, jenis-jenis tanaman dan stratifikasi tajuk di lahan peserta hutan kemasyarakatan. Jenis tanaman yang ditanam oleh hutan kemasyarakatan Desa Tanjung Alam adalah tanaman pertanian dan tanaman kehutanan. Yang kedua, sosial ekonomi peserta hutan kemasyarakatan Desa Tanjung, Kabupaten Kepahyang. Yang pertama, nilai ekonomi produk HKM. Yang kedua, tingkat kesejahteraan peserta hutan kemasyarakatan HKM Desa Tanjung Alam. Dalam nilai ekonomi produk HKM ada 5 jenis tanaman yang dimanfaatkan oleh peserta kawasan hutan kemasyarakatan Desa Tanjung Alam, yaitu
komersial yaitu kopi, pinang, pala, cabai, dan terong. Dan untuk tingkat kesejahteraan peserta hutan kemasyarakatan yang ada di Desa Tanjung dengan menggunakan analisis good service ratio menunjukkan bahwa dari 41 responden terdapat 24 responden dengan kategori kurang sejahtera. Kesimpulan, program hutan kemasyarakatan di Desa Tanjung Alam, Kabupaten Kepahyang berjalan dengan efektif dalam hal melestarikan kawasan hutan. Ini menunjukkan dengan perubahan kondisi tutupan lahan pada tahun 2000 kebun campuran 121.530 hektar dan lahan pertanian 43.470 hektar. Hutan kemasyarakatan HKM memberikan kontribusi besar dalam pendapatan peserta yaitu sebesar 93% dengan rata-rata penghasilan peserta sebesar 28.758 per tahun. Artinya, peserta sangat bergantung terhadap keberadaan hutan kemasyarakatan sebagai sumber pendapatan mereka. Baik, sekian dan terima kasih.